Salam cinta dan cahaya. Senang sekali saya Yvonne Sutrisna dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membabarkan tentang cakra mayor atau 7 cakra utama yang ada di dalam tubuh eteris kita atau di dalam prana maya kosa. Kalau di dalam sistem pancakosa, kalau di dalam ajaran 3 jenis tubuh atau sariratraya, cakra ini terdapat di lingga sarira atau di subtle body, di tubuh halus kita. Ajaran tentang 3 jenis tubuh atau sariratraya dan juga pancakosa sudah saya berikan pada video sebelumnya. Cakra berarti roda atau pusaran energi yang ada di tubuh eteris kita, di prana maya kosa, di mana di tubuh energi kita atau di tubuh prana kita ini mengalir prana. Prana adalah energi hidup, daya vital yang ada di seluruh semesta. Prana sendiri dibagi secara fungsi di dalam tubuh manusia menjadi 5, yaitu prana, apana, viana, samana, dan juga udana. Prana ini mengalir di tubuh eteris kita melalui nadi. Terdapat 72.000 nadi di tubuh eteris manusia. Tetapi ketika kita membicarakan nadi, tentu saja yang kita maksud adalah nadi atau saluran energi secara spiritual. Bukan urat nadi atau vena atau arteri yang secara fisik berfungsi untuk mengalirkan darah. Nadi yang kita sebut adalah secara spiritual yang adanya di tubuh eteris. Jadi aliran daya vital prana yang mengalir melalui nadi di prana maya kosa kita atau di tubuh eteris kita ini mengalir ke dan dari cakra-cakra, dari pusat-pusat energi yang ada di dalamnya. Cakra ini juga disebut sebagai persimpangan energi yang ada di jalur-jalur energi pada nadis kita. Ada banyak sekali cakra di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh halus manusia. Dikatakan ada 114 cakra. Ada juga yang mengatakan 112 cakra. Ada lagi yang mengatakan 108 cakra. Ada banyak cakra minor, ada banyak cakra esoteris, cakra-cakra rahasia di dalam sistem cakra kita. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan coba fokus kepada 7 cakra mayor atau 7 cakra utama. 7 cakra utama ini berpusat pada susumna nadi, di mana dimulai dari cakra yang paling bawah atau cakra dasar atau juga sering disebut sebagai root cakra, atau di dalam bahasa Sanskerta disebut dengan Muladhara Cakra. Posisi letak Muladhara Cakra ini terdapat di tulang ekor. Cakra dasar berwarna merah. Muladhara Cakra ini posisinya dekat dengan Kundalini Sakti. Dan yang menarik dari cakra dasar atau Muladhara Cakra ini adalah letaknya yang dekat dengan Kundalini Sakti. Untuk prana, nadis, cakra, dan kundalini saya juga sudah pernah membabarkannya pada video sebelumnya. Kali ini kita akan lebih fokus lagi hanya kepada 7 cakra mayor saja. Tetapi memang menarik letak dari cakra dasar yang dekat dengan Kundalini Sakti ini. Karena berdekatan dengan Kundalini yang berada di kelenjar perineum, maka dikatakan ketika kita melakukan pengaktifan pada simpul cakra dasar, maka hal itu juga akan membuat energi Kundalini terbangkitkan.
Kundalini Sakti ini atau energi Kundalini ini sangat berperan bagi evolusi kesadaran spiritual manusia. Ketika energi Kundalini naik melalui tulang punggung sampai ke pusat-pusat kepala, ia akan membuat seseorang dapat mengalami kesadaran yang lebih tinggi. Cakra dasar berhubungan dengan survival instinct, dengan keinginan hidup seseorang. Jika cakra dasar kita terlampau aktif atau dominan, seseorang hanya memikirkan makan dan tidur saja dalam kehidupannya. Tidak ada hal-hal lain di atas itu yang dipikirkannya. Karena cakra dasar memang berfungsi untuk kehidupan basic, kehidupan dasar kita sebagai manusia. Namun meski begitu, cakra dasar ini merupakan pondasi, merupakan dasar dari semuanya. Kita bisa bayangkan sebuah bangunan ketika pondasinya kurang kuat, apa yang akan terjadi dengan bangunan tersebut. Begitu juga dengan tubuh manusia. Jika pondasi, yakni cakra dasar kita baik, seimbang, maka kita akan memiliki tubuh yang kuat. Kita akan memiliki hasrat hidup yang baik. Kita dapat bekerja dengan baik. Begitupun juga ketika cakra dasar tidak seimbang atau kurang aktif, seseorang dapat mengalami depresi atau tidak memiliki keinginan hidup, bahkan bisa memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Dan jika seseorang bermasalah pada cakra dasar, ia pun akan mengalami permasalahan pada tulang punggungnya. Kemudian dari cakra dasar kita akan naik ke atasnya, yaitu cakra seks atau juga yang disebut dalam bahasa Sanskerta dengan Swadhisthana Chakra. Swadhisthana Chakra ini berwarna orange dan Swadhisthana Chakra atau cakra seks ini berhubungan dengan kreativitas yang sifatnya fisik. Seperti misalnya prokreasi itu dilakukan karena energi yang ada di cakra seks atau Swadhisthana Chakra. Di Swadhisthana Chakra ini terdapat energi seks yang luar biasa sebenarnya. Energi seks yang ada di Swadhisthana Chakra ini selain bermanfaat untuk kreativitas fisik atau prokreasi, juga dapat dimanfaatkan untuk kesadaran yang lebih tinggi. Bahkan dikatakan seseorang yang energi seksnya tidak ditransmutasikan untuk naik ke atas, dibawa sampai ke pusat-pusat kepala, ke cakra-cakra atas melalui jalur tulang punggung, maka ia tidak akan pernah mengalami pencerahan spiritual. Jadi pencerahan spiritual ternyata salah satu kuncinya ada di cakra seks. Karena itu bagi Anda yang ingin mencapai pencerahan, tentunya harus mempelajari teknik transmutasi seks energi, bagaimana kita mengubah energi seks ini melalui teknik-teknik yang diberikan di transmutasi seksual energi dan membawa energi seks itu menjadi bahan bakar pencerahan dan bukan cuma untuk pencerahan tetapi juga untuk kecerdasan, kreativitas, awet muda, dan sebagainya. Banyak sekali manfaat dari energi seks ini. Dan teknik transmutasi seks energi ini juga kami berikan pada pelatihan Kriya Yoga Nusantara tingkat 2. Kemudian selain itu juga orang-orang yang memiliki permasalahan pada cakra seksnya atau memiliki ketidakseimbangan pada cakra seks dapat memiliki permasalahan-permasalahan seksual. Seperti misalnya penyimpangan seksual, impotensi, menurunnya hasrat seks, dan sebagainya. Untuk penyakit-penyakit fisik yang menyertainya biasanya dapat terjadi pada organ reproduksi kita. Jika cakra seks adalah tempat untuk kreativitas yang lebih rendah atau bersifat fisik, di cakra tenggorokan nanti akan kita bahas bagaimana cakra tenggorokan itu merupakan pusat untuk kreativitas yang lebih tinggi. Karena itu dikatakan memang ada hubungan antara cakra seks dan cakra tenggorokan.
Namun sebelum kita naik ke cakra tenggorokan, kita akan naik dulu ke satu cakra di atas cakra seks, yaitu cakra pusar atau cakra manipura dalam bahasa Sanskerta. Cakra manipura ini berwarna kuning, dan orang-orang yang aktif cakra manipuranya biasanya giat bekerja, banyak melakukan hal-hal yang penting di dalam kehidupan di dunia ini. Karena moto dari cakra manipura adalah I do, aku melakukan. Tetapi seseorang yang terlalu aktif cakra manipuranya juga dapat menjadi seseorang yang egois karena kesadarannya hanya berpusat pada dirinya sendiri saja. Cakra manipura ini juga dekat dengan dantian atau tantien yang letaknya 2 inci di bawah pusar, di mana terdapat sumber energi atau sea of ki, sumber dari chi di sana, dan karena itu pula sering dikait-kaitkan. Padahal cakra pusar atau navel chakra atau manipura chakra ini berbeda titiknya dengan dantian. Kalau dantian atau tantien atau juga sering disebut hara dalam bahasa Jepang, Master Osho sering menyebutnya sebagai hara, itu adalah termasuk di cakra rahasia atau cakra esoteris di dalam cakra yang 114 tadi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya saya juga dapat membuat konten untuk cakra-cakra esoteris ini. Permasalahan-permasalahan manipura secara fisik biasanya berhubungan dengan organ-organ yang ada di perut seperti usus, pencernaan, dan sebagainya. Kemudian setelah manipura kita naik ke cakra anahata atau heart chakra yang sering diterjemahkan sebagai cakra jantung. Padahal letaknya bukan di jantung fisik yang ada di sebelah kiri, tetapi cakra anahata ini adanya di dada tengah. Tetapi letak cakra anahata ini bukan di jantung fisik yang ada di sebelah kiri, melainkan ada di dada tengah. Cakra anahata berwarna hijau atau kadang-kadang terlihat berwarna pink. Cakra anahata yang seimbang, yang aktif dapat membuat seseorang memiliki cinta kasih yang besar. Tetapi cakra anahata yang terlalu dominan dapat membuat seseorang akhirnya mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Karena itu keseimbangan dari cakra manipura atau cakra pusar dengan cakra anahata ini harus dimiliki jika kita ingin memiliki kehidupan yang sejahtera dan hubungan interaksi yang baik dengan sesama. Karena terlalu aktif cakra manipura dapat membuat seseorang menjadi egois, dan terlalu aktif cakra anahata dapat membuat seseorang jadi mudah dimanfaatkan orang lain, serta tidak tahu kapan saatnya untuk menerima haknya. Karena sifat dari cakra anahata ini memang hanya ingin memberi, cinta tanpa syarat, unconditional love, yang memang adalah baik adanya jika disertai tentunya dengan keseimbangan dari cakra-cakra yang lain. Namun demikian, cakra anahata ini sangat penting untuk pembukaan cakra mahkota atau untuk pencerahan spiritual kita. Karena ada hubungan dari cakra anahata ke cakra mahkota. Karena itu dikatakan bahwa jika kita ingin cakra mahkota terbuka, kita harus mengaktifkan cakra anahata terlebih dahulu. Karena itu banyak guru-guru suci yang mengajarkan tentang pembersihan hati, kemurnian hati, unconditional love, karena memang hal itu adalah kunci rahasia dari pencerahan atau terbukanya cakra mahkota. Permasalahan-permasalahan fisik dari cakra anahata, jika seseorang tidak balance cakra anahata, bisa memiliki permasalahan seputar jantung dan juga berkaitan dengan peredaran darah. Kemudian dari cakra anahata, kita akan naik ke Visuddhi chakra atau cakra tenggorokan yang letaknya ada di tengah-tengah tenggorokan.
Visuddhi Cakra ini berwarna kebiruan. Kalau tadi cakra seks berhubungan dengan kreativitas secara fisik, prokreasi dan sebagainya, maka cakra tenggorokan atau Visuddhi Cakra ini berhubungan dengan kreativitas yang lebih tinggi. Ketika seseorang sudah aktif, energi sudah sampai di cakra tenggorokan, maka ia akan menjadi orang yang cerdas. Tetapi kecerdasan di cakra tenggorokan pun masih merupakan kecerdasan yang rendah, belum kecerdasan yang tinggi seperti yang dimiliki oleh cakra Ajna atau ketika seseorang sudah sampai di cakra Ajna. Biasanya orang-orang yang aktif cakra tenggorokannya adalah orang yang kreatif, orang yang cerdas, dan biasanya mereka juga memiliki cakra seks yang aktif atau hasrat seks yang baik. Karena memang seperti tadi sudah disampaikan, ada hubungan yang erat antara cakra seks dan cakra tenggorokan. Sama-sama pusat kreativitas, hanya yang satu adalah kreativitas yang lebih rendah dan yang lainnya adalah kreativitas yang lebih tinggi. Jadi orang-orang yang cerdas, yang aktif cakra tenggorokannya tentu akan aktif cakra seksnya. Tetapi hal itu tidak terjadi sebaliknya. Jadi orang-orang yang aktif cakra seksnya belum tentu juga aktif cakra tenggorokannya. Tetapi yang aktif cakra tenggorokannya sudah pasti aktif cakra seksnya. Cakra tenggorokan ini tempat kita memiliki pengetahuan yang lebih konkret. Karena itu dihubungkan dengan intelektualitas, dengan kecerdasan, dan juga dikatakan cakra tenggorokan ini merupakan jembatan untuk ke cakra-cakra yang lebih tinggi. Dari lower cakra ke higher cakra, jembatannya adalah Anahata dan kemudian tentunya ada Visuddhi Cakra yang juga dikatakan sebagai penghubung ke cakra-cakra yang lebih tinggi. Permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan cakra tenggorokan biasanya berhubungan dengan kelenjar tiroid. Kini kita naik lagi ke cakra di atas tenggorokan, yaitu Ajna Cakra, yang posisinya letaknya ada di titik di antara kedua alis. Cakra Ajna ini sangat berhubungan dengan pusat-pusat kepala yang lain, seperti misalnya kita tahu ada kelenjar pineal, ada juga medula oblongata bagi Anda praktisi Kriya Yoga, yang sudah mengikuti pelatihan di Kriya Yoga Nusantara tentunya tahu banyak teknik-teknik Kriya Yoga yang energinya dibawa ke pusat medula oblongata. Jadi cakra Ajna ini banyak terhubung dengan pusat-pusat lain di kepala, pusat-pusat energi lain di kepala, medula oblongata, kelenjar pineal, pituitari, ada juga cakra bindu, Kutasta Caitanya, dan sebagainya. Cakra Ajna ini juga dikatakan sebagai master cakra atau cakra yang mengendalikan cakra-cakra yang lainnya karena memang hubungannya yang erat dengan cakra-cakra yang lainnya. Karena itu banyak juga penyembuh energi, para healer yang melakukan penyembuhan pada titik Ajna, yang mengarahkan energi mereka pada titik Ajna dengan harapan energi pun akan mengalir ke cakra-cakra yang lainnya. Cakra Ajna ini tentunya tempat pengetahuan yang lebih tinggi, kecerdasan yang lebih tinggi. Tadi dikatakan untuk cakra tenggorokan adalah kecerdasan yang lebih rendah, yang lebih bersifat duniawi, sedangkan seseorang yang sudah sampai di cakra Ajna atau sudah aktif cakra Ajnanya, maka dia akan memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, pengetahuan dan pemahaman yang lebih abstrak, seperti misalnya pemahaman spiritual yang lebih tinggi, kesadaran akan kesatuan, pemahaman akan lapisan-lapisan tubuh manusia, kesadaran universal, semuanya itu terjadi di cakra Ajna. Ketika seseorang akhirnya mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Perjalanan spiritual sebenarnya adalah ketika Kundalini naik, mulai dari cakra Muladhara sampai ke Sahasrara Cakra atau cakra mahkota.
Tetapi dari Muladhara Cakra sampai ke Ajna Cakra memang dapat diusahakan. Banyak teknik-teknik meditasi dapat dilakukan untuk membuat kesadaran dan energi kita naik dari Muladhara Cakra ke Cakra Ajna. Tetapi dari Cakra Ajna ke Cakra Mahkota tidak ada teknik yang dapat dilakukan. Tidak ada satupun teknik meditasi yang dapat dilakukan atau sadhana atau upaya apapun yang dapat dilakukan untuk kenaikan dari Ajna ke Mahkota atau Ajna ke Sahasrara Cakra. Yang dapat dilakukan hanyalah surrender atau berserah diri kepada Sang Guru sejati, kepada semesta untuk pembukaan Cakra Mahkota, untuk akhirnya naiknya energi dari Cakra Ajna ke Cakra Mahkota. Sekarang kita akan membahas Cakra Mahkota yang letaknya ada di ubun-ubun. Cakra Mahkota ini berwarna keemasan dan juga ada beberapa warna-warni yang lainnya. Ketika kita sampai di Cakra Mahkota, kita akan merasakan ekstase ilahi. Kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, yang hanya bisa muncul dari dalam diri kita. Kebahagiaan yang tanpa penyebab. Anda dapat menjadi seperti gila karena sangat-sangat bahagia. Itulah bliss atau titik samadhi yang ada di Cakra Mahkota. Cakra Mahkota ini juga tempatnya intuisi. Bagi orang-orang yang telah mencapai Cakra Mahkota, dia dapat menyerap semua informasi yang ada di semesta ini dengan lebih cepat. Ilmu-ilmu yang bagi orang biasa butuh waktu mungkin berbulan-bulan untuk menguasainya, bagi orang-orang yang sudah terbuka Cakra Mahkotanya hanya butuh waktu singkat saja, mungkin beberapa jam saja untuk menguasai ilmu tersebut. Itulah intuisi, penyerapan yang lebih tinggi yang dapat dimiliki oleh orang-orang yang sudah terbuka atau aktif Cakra Mahkotanya. Ketika energi Kundalini dari kelenjar perineum akhirnya sampai di Cakra Mahkota, seseorang dapat menjadi orang yang jenius, karismatik, bahkan dapat menjadi seorang guru spiritual yang besar. Perjalanan spiritual atau perjalanan pencerahan adalah ketika energi akhirnya naik sampai di Cakra Mahkota, membuka ribuan kelopak di mahkota, dan terjadilah pencerahan spiritual pada diri seorang manusia. Baik, itulah tadi pembabaran saya tentang ketujuh cakra atau cakra mayor, cakra utama yang ada di tubuh eteris kita, di pranamaya kosa atau di subtle body atau di tubuh halus kita, di mana sebenarnya ada 114 cakra, tetapi ada 7 cakra utama yang dikenal atau cakra mayor yang berpusat di tulang punggung, yaitu mulai dari cakra dasar atau Muladhara Cakra, cakra seks, Swadhisthana Cakra, kemudian ada cakra pusar, Manipura Cakra, cakra Anahata atau cakra jantung, Visuddhi Cakra atau cakra tenggorokan, dan ada cakra Ajna atau mata ketiga, biasanya dikait-kaitkan dengan mata ketiga, cakra Ajna ini, walaupun mata ketiga itu sebenarnya letaknya lebih di kelenjar pineal. Untuk kelenjar pineal, pembabarannya juga sudah pernah saya berikan pada video-video yang lalu. Dan tentunya juga sampai di cakra mahkota, tempat pencerahan spiritual, tempat samadhi, tempat ekstase ilahi, kebahagiaan tertinggi akhirnya terjadi pada seorang manusia. Dan untuk pembersihan, pembukaan, dan juga pengaktifan cakra-cakra mayor ini, kami di Kriya Yoga Nusantara memiliki teknik yaitu Kriya Manasik atau juga Kriya Pranayama 1A dan Kriya Pranayama 2A, di mana cakra-cakra dibersihkan, dibuka, diaktifkan, dan dikembangkan. Dan jika Anda ingin mendapatkan informasi dan juga pendaftaran
Untuk pelatihan yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara, Anda dapat menghubungi admin kami. Seperti biasa, kontak number selalu kami sertakan pada kolom deskripsi yang ada di bawah video yang kami upload. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel dari Kriya Yoga Nusantara. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Karena subscribe dari Anda tentunya akan membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen. Dan Anda juga bisa mengklik tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang kami upload. Baiklah, akhirnya saya Yvonne Sutrisna. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cinta dan cahaya.